Perang Dunia II latar belakang, penyebab, dan dampaknya. Coba teman-teman lihat deh berita tentang konflik di Palestina atau Ukraina. Mungkin yang dibayangin bisa disimpulin dalam satu kalimat. Perang dan konflik itu nggak enak banget. Hidup kita sehari-hari jadi penuh rasa takut. Mungkin kehilangan anggota keluarga kita. Dan yang paling parah, mungkin kita bakal susah banget jajan telur gulung dan seblak langganan kita, karena semua barang jadi langka dan mahal. Kalau udah tahu, gak enak, kenapa sih manusia tuh perang terus? Salah satu perang besar yang paling dekat sama zaman kita sekarang itu adalah Perang Dunia Kedua. Kadang bisa juga disebut dengan Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua, atau PD2. Perang ini merupakan perang dengan korban jiwa terbesar dalam sejarah. Kapan Perang Dunia II ini terjadi sih? Perang ini terjadi dari tahun 1938 sampai dengan ke 1945. Waduh, gimana tuh sejarah Perang Dunia II ini? Dan kenapa perang ini bisa terjadi? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng latar belakang Perang Dunia Kedua. Jadi, semua berawal dari tahun ke 1919. Ketika itu, Eropa baru saja selesai dengan Perang Dunia I dengan menandatangani Perjanjian Versailles. Salah satu poin utama dari perjanjian ini adalah Jerman harus membayar ganti rugi perang. Nah, hal ini yang kemudian membuat ekonomi negara Jerman berantakan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun. Bukan cuma soal ekonomi aja nih yang membuat kerugian bagi Jerman. Jerman juga nggak boleh mengembangkan militer dan kehilangan sebagian wilayahnya. Krisis ekonomi di Jerman semakin parah ketika terjadi krisis ekonomi dunia atau Great Depression sejak tahun ke 1929. Krisis ini yang kemudian menjadi modal bagi seorang politikus bernama Adolf Hitler dari Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, atau mungkin lebih populer disebut Nazi. Penyebab Perang Dunia Kedua, siapa yang memulai Perang Dunia II, dan kok bisa Perang Dunia II akhirnya meletus? Ada beberapa faktor Perang Dunia Kedua. Biar gampangnya kita bagi jadi dua kategori, sebab umum dan sebab khusus. Kita mulai dari sebab umum dulu ya. Sebab umum Perang Dunia Kedua, setelah kejadian krisis ekonomi dunia tahun 1929, kepercayaan masyarakat di beberapa negara di dunia kemudian mengarah pada sosok pemimpin yang totaliter dan bertangan besi. Harapannya bagi masyarakat adalah sosok ini mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan cepat dan mampu mengembalikan harga diri negara mereka. Negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang kemudian menjadikan model pemerintahan totaliter sebagai ideologi negara. Ideologi yang berkembang di tiga negara tersebut adalah ideologi fasisme. Tokoh yang kemudian menjadi sosok yang memimpin negara dengan ideologi fasisme antara lain adalah Benito Mussolini, Italia, dan Adolf Hitler, Jerman. Mereka memimpin negara mereka dengan pemerintahan dan pasukan militer yang kuat. Dengan didorong oleh pasukan militer yang kuat, Jerman, Italia, dan Jepang kemudian melakukan invasi dan perluasan teritorial negara mereka. Daerah-daerah milik negara merdeka lainnya diambil alih dengan kekuatan militer. Misalnya, Jerman menyerang Anschluss di Austria, dan Italia menyerang Ethiopia di Afrika. Dengan didorong oleh pasukan militer yang kuat, Jerman, Italia, dan Jepang kemudian melakukan invasi dan perluasan teritorial negara mereka. Daerah-daerah milik negara merdeka lainnya diambil alih dengan kekuatan militer. Misalnya, Jerman menyerang Anschluss di Austria, dan Italia menyerang Ethiopia di Afrika. Liga Bangsa-Bangsa LBB, lembaga semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB saat ini, juga nggak bisa berbuat banyak karena kekuasaannya terbatas banget. Negara-negara Eropa lain juga akhirnya pada takut nih. Pada nggak berani sama Jerman, karena emang kekuatan militernya overpower banget atau terlalu kuat dibandingkan dengan militer yang mereka miliki. Makanya kemudian, negara-negara besar ini membiarkan Jerman untuk melakukan ekspansi dengan harapan untuk menghindari perang yang lebih besar. Politik ini disebut dengan appeasement policy. Sebab khusus Perang Dunia Kedua, semua mengira bahwa setelah Jerman dibiarkan menyerang daerah-daerah lain, Jerman akan selesai. Ternyata, enggak. Perang Dunia II kemudian dimulai ketika Jerman melakukan invasi ke Danzig, Polandia pada 1 September 1939. Akibat peristiwa penyerangan ini, negara-negara Eropa sudah kehilangan kesabaran
Kemudian Inggris dan Prancis memutuskan untuk menyatakan perang kepada Jerman. Kemudian, Italia juga ikut dalam perang untuk membantu Jerman. Ketika perang sedang berkecamuk di Eropa, di Samudra Pasifik terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dengan Jepang. Amerika yang biasanya berdagang minyak bumi dengan Jepang, kemudian melakukan embargo ke Jepang dan menyebabkan Jepang kesulitan untuk mendapatkan minyak bumi. Hingga kemudian, pada 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik, atau tepatnya di pelabuhan Pearl Harbor, Hawaii. Penyerangan ini yang kemudian menjadi alasan Amerika Serikat untuk ikut dalam Perang Dunia II di bagian Samudra Pasifik dan Atlantik. Perang Dunia II ini membagi dunia dalam dua kelompok besar, atau biasa disebut dengan blok. Pada saat itu ada dua blok, yaitu blok poros Axis dan blok sekutu Allied. Anggota-anggota dari blok poros Perang Dunia II antara lain Jerman, Italia, Jepang, sedangkan blok sekutu Perang Dunia II, negara utamanya terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Cekoslowakia, Uni Soviet, Republik Cina, dan seterusnya. Dua blok ini dibentuk atas dasar kesamaan ambisi untuk memenangkan perang. Misalnya, Jerman, Jepang, Italia berusaha untuk menancapkan pengaruhnya di wilayah masing-masing. Jerman di Eropa Barat, Italia di Afrika, dan Jepang di Asia Timur. Negara-negara yang terlibat umumnya menjadikan Jerman sebagai musuh utama mereka. Di satu sisi, Amerika Serikat berperang di wilayah Eropa dan juga Asia Pasifik dengan kekuatan militer penuh. Makanya, blok sekutu ini ibaratnya dapat bantuan luar biasa besar dari Amerika Serikat. Oh ya, nama Panglima tertinggi pasukan sekutu pada Perang Dunia II itu adalah Jenderal Dwight D. Eisenhower. Kenapa sih kekuatan militer Jerman dan Amerika Serikat ini bisa kuat banget? Jadi, selain mengembangkan kekuatan militer secara fisik dan jumlah pasukan, Amerika dan Jerman itu juga ngembangin teknologi dan ilmu pengetahuan. Mesin-mesin seperti radio, rudal, dan kapal selam menjadi senjata yang paling maju pada masa perang. Jadi, senjata Perang Dunia II itu merupakan senjata yang bukan cuma mematikan, tapi juga berteknologi tinggi pada masanya. Salah satu senjata yang dikembangkan adalah bom nuklir atau bom atom. Bom ini memiliki ledakan yang luar biasa dan mampu menghancurkan satu kota dalam hitungan menit. Senjata bom atom ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Jerman. Amerika Serikat bahkan mengumpulkan fisikawan dan insinyur dalam proyek Manhattan untuk membuat bom tersebut. Proyek ini dipimpin oleh Robert Oppenheimer, dan mereka berlomba dengan Jerman untuk membuat bom yang sama. Akhir Perang Dunia Kedua, sejak 1943, pasukan Jerman mulai terdesak dan menyempit ke batas negara Jerman. Hal ini bermula sejak kekalahan Jerman di Stalingrad dalam Operasi Barbarossa. Pasukan Jerman terhalang oleh musim dingin dan tekanan pasukan Soviet hingga terjebak di sana. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet pada Perang Dunia II, mengerahkan seluruh tenaga untuk kembali merebut daerah yang dikuasai oleh Jerman. Kekalahan di Stalingrad merupakan titik balik dari jalannya Perang Gas. Pasukan sekutu menyerang pantai Normandia pada 6 Juni tahun 1944, dan hal ini menjadi momentum pasukan sekutu untuk menyerang Jerman dari arah barat. Setelah serangan ini, wilayah Prancis, Belanda, dan Belgia kembali dikuasai oleh pasukan sekutu. Kemudian di sisi lain, Uni Soviet menyerang Jerman dari sebelah timur. Ya udah deh, Jerman praktis terhimpit oleh dua pasukan besar dari barat dan timur. Nah, pas Jerman udah kalah, para pemimpin blok sekutu yang terdiri dari Harry S. Truman Amerika Serikat, Churchill Inggris, dan Joseph Stalin Uni Soviet bertemu di Potsdam, Jerman, untuk membicarakan perjanjian perdamaian yang akan mengakhiri perang. Tapi nih, di belahan Pasifik, masih terjadi perang antara Jepang dengan Amerika Serikat. Di samping itu, Amerika Serikat juga sudah berhasil membuat bom atom dan kemudian meledakkan dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki 9 Agustus tahun 1945. Selain serangan bom atom dari Amerika Serikat, Jepang juga kemudian terdesak oleh pasukan Soviet yang sudah menguasai Manchuria di utara Jepang. Dengan kondisi yang terdesak dan luluh lantak itu, Kaisar Jepang pada Perang Dunia II yaitu Kaisar Hirohito
akhirnya menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 dan menandatangani perjanjian damai pada September 1945. Dengan demikian, blok sekutu menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Dampak Perang Dunia II, kalau bicara soal dampak PD2, pasti ada banyak banget ya. Kita bahas yang pertama yaitu munculnya dua kekuatan politik besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara ini muncul sebagai pemenang dari PD2 yang punya ekonomi kuat di kawasan masing-masing. Makanya, setelah perang, mereka rajin banget tuh ngasih sedekah bantuan dan dukungan dana untuk negara lain yang terkena imbas ekonomi perang yang merugikan. Hal ini juga yang kemudian memantik konflik yang disebut Perang Dingin. Terus, dari segi teknologi, banyak temuan dan mesin yang digunakan selama Perang Dunia II yang menjadi cikal bakal dari teknologi saat ini. Misalnya saja, cikal bakal komputer dan mesin komputasi oleh Alan Turing dan teknologi roket oleh Wernher von Braun yang kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut. Dan tentu aja, tenaga nuklir. Selain kedua dampak di atas, bagaimana dampak Perang Dunia II terhadap Indonesia? Nah, Perang Dunia II mengakhiri sebagian dominasi Eropa atas tanah jajahan mereka. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara-negara baru yang merdeka dan lepas dari kolonialisme Eropa. Negara seperti India, Malaya, dan Vietnam adalah contoh negara-negara yang merdeka setelah perang berakhir. Tak terkecuali Indonesia. Emang sih, Indonesia pada saat itu menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tapi tetap saja pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia sudah melepaskan diri dari cengkraman negara lain. Bahkan, Indonesia termasuk negara paling awal yang merdeka setelah Perang Dunia II berakhir karena Jepang menyerah tanggal 15 Agustus dan 2 hari kemudian kita merdeka. Saat ini kita hidup dalam suasana yang relatif damai. Semoga kita tetap terus bisa menjaga kerukunan dan kebersamaan sesama umat manusia yang kalau ada masalah, ngomong dan dibicarakan baik-baik.